Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Paralel C akan menjelaskan mengenai siklon dan pemisah debu. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Safira Susila Zafarina dengan NPM 200310101003. Perkenalkan, nama saya Tiffany Dewi Arifila dengan NPM 200310101004. Perkenalkan, saya Rangga Putra Jiwibisana dengan NPM 200310101005. Ya, siklon, pengertian dari siklon sendiri itu alat yang menggunakan prinsip gaya sentrifugal dan tekanan rendah untuk memisahkan materi berdasarkan perbedaan massa jenis dan ukuran. Fungsinya itu untuk membuat suatu gaya sentrifugal yang berfungsi untuk memisahkan partikulat dari udara kotor. Siklon sendiri itu juga dapat memisahkan partikel sampai dengan 5 mikrometer, bahkan 0,5 mikrometer jika terjadi aglomerasi. Prinsip kerja dari siklon sendiri, yang pertama, gas atau aliran fluida diinjeksikan melalui pipa input. Yang kedua, bentuk kerucut siklon menginduksikan aliran gas atau fluida untuk berputar, menciptakan vortex. Yang ketiga, partikel dengan ukuran untuk kerapatan yang lebih besar didorong ke arah luar vortex. Lalu, gaya gravitasi itu menyebabkan partikel-partikel tersebut jatuh ke sisi kerucut menuju tempat pengeluaran. Partikel dengan ukuran atau kerapatan yang lebih kecil keluar melalui bagian atas dari siklon melalui pusat yang bertekanan rendah. Siklon membuat suatu gaya sentrifugal yang berfungsi untuk memisahkan partikulat dengan udara kotor. Gaya sentrifugal timbul saat partikulat di dalam udara masuk ke puncak kolektor silindris pada suatu sudut dan diputar dengan cepat mengarah ke bawah seperti pusaran air. Aliran udara mengalir secara melingkar dan partikulat yang lebih berat mengarah ke bawah setelah menabrak ke arah dinding siklon dan meluncur ke bawah. Jadi seperti ini cara kerja dari siklon. Bentuk-bentuk dari siklon sendiri yaitu dua bentuk utama dari siklon adalah aksial dan tangensial siklon. Pada dasarnya keduanya beroperasi dengan prinsip kerja yang sama. Namun pada axial flow cyclone, materi masuk melalui bagian atas siklon dan dipaksa untuk bergerak membentuk sudut pada bagian atas. Pada tangensial cyclone, materi masuk dari celah pada sisi yang berada pada posisi menyudut dengan badan siklon. Efisiensi dari siklon. Yang pertama, ukuran partikel. Semakin besar ukuran partikel, maka efisiensi siklon akan semakin meningkat karena berdasarkan hukum Stokes, diameter partikel berbanding lurus dengan terminal settling velocity. Kedua, diameter dari siklon. Berdasarkan gaya sentrifugal, diameter siklon berbanding terbalik dengan gayanya. Sehingga semakin kecil diameter siklon, maka semakin besar efisiensinya. Ketiga, viskositas dari gas. Berdasarkan hukum Stokes, semakin besar viskositas, maka efisiensi siklon semakin kecil. Yang keempat, temperatur gas buang. Temperatur gas buang akan mempengaruhi sifat dari fluida itu sendiri. Yang kelima adalah densitas partikel. Semakin besar densitas partikel, maka akan semakin besar efisiensi siklon. Yang keenam ada dust loading. Semakin banyak dust loading, maka akan semakin baik efisiensi karena memungkinkan terjadinya tumbukan antar partikel semakin besar. Inlet velocity. Semakin besar inlet velocity, maka akan semakin besar efisiensi siklon. Next. Keuntungan dan kelebihan dari siklon. Keuntungan dari siklon ini adalah yang pertama, capital cost-nya rendah. Kedua, kemampuan untuk beroperasi pada suhu tinggi itu dimungkinkan sekali. Dan yang ketiga itu pemeliharaannya sangat mudah. Kerugian dari siklon adalah yang pertama, efisiensi rendah khususnya untuk partikel berukuran kecil. Yang kedua, biaya operasi tinggi karena kehilangan tekanan. Next. Ya, untuk faktor-faktor yang dapat mengurangi performa dari suatu siklon, itu yang pertama kerusakan mekanik dari siklonnya itu sendiri. Lalu yang kedua itu
endapan debu yang bisa menyumbat unit, lalu penggunaan yang berlebihan biasanya disebabkan oleh abrasi. Nah, untuk alat-alat pemisah debu sendiri ini bertujuan untuk memisahkan partikel debu dan gas kotor dari aliran bahan yang akan diproses atau zat yang akan dibuang. Debu dapat ditemui dalam berbagai ukuran, bentuk, komposisi kimia, densitas, daya kohesi, dan sifat higroskopik yang berbeda. Maka dari itu, pemilihan alat pemisah debu yang tepat berkaitan dengan tujuan akhir pengolahan. Alat-alat pemisah debu, tujuan pemisahan debu dan gas. Yang pertama yaitu pertimbangan kesehatan, kedua pertimbangan kebersihan lingkungan, ketiga untuk mendapatkan debunya, keempat pertimbangan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan alat yang akan digunakan yang pertama ukuran partikel debu, dua kapasitas, tiga sifat debu, empat konsentrasi dalam gas buang yang diperbolehkan, lima efisiensi pemisahan. Contoh dari alat pemisah debu yang pertama yaitu wet scrubber. Wet scrubber dapat didefinisikan sebagai alat pemisahan suatu partikel solid atau debu yang ada di gas atau udara dengan menggunakan cairan sebagai alat bantu. Pada umumnya, wet scrubber mampu menghasilkan partikel dengan ukuran 5 mikrodiameter. Namun, ada yang lebih spesifik yaitu mampu menghasilkan partikel dengan ukuran 1 mikro hingga 2 mikrodiameter. Berikutnya, alat pembersih debu berikutnya adalah Venturi scrubber. Alat ini dapat memisahkan partikel hingga ukuran 0,1 mikron dan gas yang larut dalam air. Venturi scrubber menggunakan tekanan rendah, sekitar 5 pon per square inci. Pada lorong Venturi dengan kecepatan gas 200 sampai 300 feet per second, air, produk, dan gas buang dikumpulkan dalam mesin pemisah atau separator dengan metode siklon yang ada pada bagian lorong Venturi itu. Pressure drop-nya sebesar 15 in. BTR dengan konsumsi air sebesar 3 galon per menit tiap power 10 HP. Next. Ini adalah pack scrubber, merupakan jenis scrubber dengan menara yang terbuat dari keramik, namun kurang efektif untuk partikel berukuran 5 mikrodiameter. Kecuali jika fluktuasi debu terjadi karena pengembunan atau kondensasi. Yang diharapkan pada metode ini ialah dengan menjaga debu tetap ada ukurannya, serta mencegah debu naik kembali. Kelemahan yang ada di sini yaitu kemungkinan terjadi penyumbatan saluran akibat debu. Yang berikutnya ada chamber scrubber. Scrubber jenis ini tuh memiliki pencuci udara yang konvensional di mana gas akan dialirkan sampai ke tempat penyemprotan dengan arah alir yang sejalan atau berlawanan. Pada proses untuk memisahkan produk cair dan gas, pada saluran keluarnya terdapat alat pembalik gas atau biasa disebut gas reverser, dan juga suatu chamber atau ruangan ini khusus pada saluran outlet. Biasanya bahan bakunya dari logam besi atau baja dengan ukuran 3 sampai 72 inch. Kapasitas untuk inletnya sendiri itu 50.000 feet per menit. Lalu contoh alat pemisah debu selanjutnya yaitu bag filter. Bag filter adalah alat untuk memisahkan partikel kering dari gas atau udara pembawanya. Di dalam bag filter, aliran gas yang kotor akan partikel masuk ke dalam beberapa longsongan filter atau cloth bag yang berjajar secara paralel, meninggalkan debu pada filter tersebut, menyaringnya, mengumpulkan debunya, dan mengeluarkan gas yang bersih ke atmosfer. Aliran debu dan gas dalam bag filter dapat melewati kain atau fabrik ke segala arah. Partikel debu tertahan di sisi kotor kain, sedangkan gas bersih akan melewati sisi bersih kain. Konsentrasi partikel inlet bag filter adalah antara 100 mikrogram per meter kubik hingga 1 kilogram per meter kubik. Kemudian yang selanjutnya yaitu elektrostatik precipitator.
Elektrostatik presipitator atau ESP adalah salah satu alternatif penangkap debu dengan efisiensi tinggi, mencapai di atas 90% dan rentang partikel yang didapat cukup besar. Dengan menggunakan elektrostatik presipitator atau ESP ini, jumlah limbah debu yang keluar dari cerobong diharapkan hanya sekitar 0,16% atau efektivitas penangkapan debu mencapai 99,84%. Ukuran partikel debu terkecil yang diperoleh kurang dari 2 mikro J. Nah, berikutnya adalah gravity settling chamber. Gravity settling chamber merupakan peralatan pemisah gas solid dengan menggunakan gaya gravitasi sebagai mekanisme pemisah utamanya. Gravity settling chamber dalam penelitian ini didesain untuk memisahkan partikel abu terbang atau fly ash berdiameter minimal 100 mikrometer atau biasanya lebih dari 75 mikrometer juga bisa. Dengan memasukkan gas yang mengandung partikulat dialirkan melalui satu ruang atau chamber dengan kecepatan rendah sehingga memberikan waktu yang cukup bagi partikulat untuk mengendap secara gravitasi ke bagian mengumpul debu atau dust collecting hoppers di bagian bawah. Next. Alat berikutnya adalah adsorption yang memanfaatkan bahan padat. Di melewatkan udara kotor atau efluen pada bahan padat yang berpori akan menangkap adsorben yang terkandung pada sebuah benda. Permukaan bahan padat yang berpori akan menangkap atau mengikat gas secara fisika, kondensasi gas yang reversible maupun kimia, itu partikel gas yang terikat dengan permukaan bahan pada berpori yang bersifat irreversible. Kelemahannya terletak pada potensi ledakan yang cukup tinggi dan biasanya digunakan pada industri gas buang yang relatif suhu rendah. Next. Iya, yang selanjutnya ada dust collector. Dust collector ini mesin penghisap debu untuk membantu proses mesin produksi. Mesin ini bersifat vakum, yaitu bekerja dengan cara menghisap partikel debu yang ada dalam mesin agar mesin produksi tetap terjaga untuk kebersihannya. Partikel debu yang dihisap dari mesin produksi yaitu berupa kotoran debu pulp dan polimer. Absorption yang memanfaatkan bahan cair. Jadi pada bagian atas ini spray untuk mengubah gas input menjadi fase cair. Lalu pada bagian tengah back tower untuk memperluas permukaan sentuh sehingga mudah untuk diabsorpsi. Dan yang bagian bawah sendiri itu ada input gas sebagai tempat masuknya gas ke dalam reaktor. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.